Hai teman-teman semua, di sini aku ingin mengajak kalian untuk melihat lebih dekat kebakaran hutan Amazon tahun 2019. Apa sih yang menjadi penyebabnya dan bagaimana dampaknya? Lalu solusi apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi, ikutin videonya sampai selesai ya. Hutan hujan Amazon adalah hutan hujan terbesar di dunia dan mencakup lebih dari 2 juta mil daratan. Hutan ini membentang di 9 negara Amerika Selatan, yakni Brazil, Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Perancis. Daerah yang subur memberikan manfaat yang penting bagi masyarakat yang tinggal baik dekat maupun jauh. Hampir 500 komunitas adat menyebut bahwa hutan hujan Amazon ini merupakan rumah dan merupakan ekosistem yang sangat beragam, di mana ini menjadi rumah bagi spesies tumbuhan dan hewan yang tak terhitung jumlahnya. Hutan hujan dapat menciptakan cuacanya sendiri dan mempengaruhi iklim di seluruh dunia. Sayangnya, ekosistem telah rapuh menghadapi ancaman deforestasi yang terus-menerus dan telah menyaksikan kebakaran hutan yang menghancurkan pada tahun 2019. Hutan Amazon sangat penting karena beberapa alasan, antara lain yang pertama yaitu melimpahnya spesies hewan dan tanaman. Hutan ini adalah salah satu ekosistem paling beragam di dunia. Menurut World Wildlife Fund, hutan Amazon sendiri menjadi rumah bagi 10% spesies di dunia. Menurut National Geographic, ada lebih dari 2,5 juta spesies serangga yang hidup di hutan ini. Selain itu, ada sekitar 1.300 spesies burung, 3.000 spesies ikan, dan 430 spesies mamalia. Lebih dari 40.000 spesies tanaman telah ditemukan di hutan hujan Amazon. Banyak dari mereka memiliki kegunaan obat yang penting atau ditemukan dalam makanan yang kita makan sehari-hari seperti coklat, vanila, kayu manis, lada, dan kopi yang ada di hutan hujan. Kemudian pohon karet yang menghasilkan getah lateks putih lengket yang menyatukan planet kita dan memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat adat yang tinggal di hutan hujan. Tanaman Amazon berperan aktif dalam mengatur ekosistem. Saat tumbuhan di Amazon berfotosintesis, mereka menciptakan cuacanya sendiri. Melalui proses yang disebut transpirasi, tanaman melepaskan uap air dari pori-pori di sepanjang bagian bawah daunnya. Masuknya kelembaban ini menopang kehidupan dengan menyemai awan tebal dan membuat air terkunci di hutan yang rimbun dan mengalir ke sungai yang memasok masyarakat di hilir. Alasan yang kedua yaitu hutan hujan Amazon memiliki kekayaan sungai Amazon. Sungai Amazon adalah sungai terpanjang kedua di dunia setelah sungai Nil. Menurut survei geologi Amerika Serikat, saluran airnya yang berkelok-kelok mencakup kira-kira hampir 4.000 mil. Amazon memiliki tingkat curah hujan tertinggi di dunia, lebih dari 3.700 mil kubik air hujan jatuh dari langit setiap tahun. Sungai ini menjadi rumah bagi banyak spesies. Alasan yang ketiga yaitu berperan penting dalam mengatur siklus oksigen dan karbon dunia. Hutan hujan Amazon memainkan peran penting dalam mengatur siklus oksigen dan karbon dunia. Wilayah ini menghasilkan sekitar 6% oksigen dunia dan telah lama dianggap sebagai penyerap karbon, yang berarti ia dengan mudah menyerap sejumlah besar karbon dioksida dari atmosfer. Firefighters, no match for flames this ferocious and this intense. That curtain of fire igniting palm trees here on the Bolivian-Brazilian border, fueled by wind, the flames leaping across the dry brush. It's shocking how fast we've seen this fire march. It's moved about 200 yards in the past 5 minutes alone, fueled by this wind. We're going to try to get moving a little bit faster to get out. It's just one apocalyptic scene amidst a swarm of fires ravaging Brazil and its Amazon rainforest, spilling out into Bolivia, Paraguay, and Peru. Kemudian kita akan mengetahui mengenai penyebab dari
kebakaran hutan Amazon itu sendiri. Hutan hujan tropis Amazon telah mencatat rekor kebakaran pada tahun 2019, di mana berdasarkan data satelit Badan Ruang Angkasa Brazil, terjadi peningkatan kebakaran sebesar 84% dari periode yang sama pada 2018. Angka kebakaran hutan Amazon Brazil ini masih terus meningkat pada Agustus 2019, padahal pemerintah setempat telah mengeluarkan larangan pembakaran. Angka kebakaran hutan Amazon Brazil ini masih terus meningkat pada Agustus 2019, padahal pemerintah setempat telah mengeluarkan larangan pembakaran. Dalam 48 jam pertama sejak larangan dikeluarkan, data satelit dari National Space Research Institute menunjukkan 3.859 wabah kebakaran baru, di mana sekitar 2.000 diantaranya terkonsentrasi di wilayah Amazon. Mengutip AFP, sejak Januari hingga akhir Agustus 2019, sebanyak 51,9% dari 88.816 kebakaran yang tercatat di Brazil terjadi di hutan hujan. Padahal menurut National Oceanic and Atmospheric Administration atau Layanan Informasi Satelit Atmosfer dan Kelautan Amerika Serikat, hutan hujan tropis Amazon termasuk wilayah yang tahan kebakaran, sebab hutan itu mempunyai kelembapan yang menjaganya dari kekeringan dan kebakaran hutan. Sehingga Layanan Informasi Satelit Atmosfer dan Kelautan Amerika Serikat memperkirakan kebakaran hutan yang terjadi di Amazon saat ini merupakan kombinasi kekeringan dan akibat aktivitas deforestasi. Padahal hutan hujan Amazon merupakan paru-paru terbesar di dunia, dan berdasarkan pengalaman satelit, asap kebakaran hutan ini menutup setengah wilayah Brazil. Total luas wilayah deforestasi di Amazon telah mencapai total 430 km persegi pada Januari 2022, di mana ini 5 kali lebih tinggi dari Januari 2021. Menurut data satelit awal dan Badan Penelitian Luar Angkasa Pemerintah INPE. Kemudian penyebab dari banyaknya deforestasi yang terjadi di hutan Amazon tersebut adalah lemahnya perlindungan lingkungan oleh pemerintah setempat, sehingga kasus kebakaran hutan Amazon mendapatkan tekanan internasional. Setelah kita mengetahui bahwa penyebab dari kebakaran hutan Amazon itu sendiri merupakan deforestasi, maka berikutnya kita akan membahas mengenai dampak dari deforestasi tersebut terhadap lingkungan. Namun sebelum itu, kita akan memahami deforestasi menggunakan konsep eco-global criminology, di mana konsep ini akan menjelaskan mengenai legal dan ilegalnya kegiatan deforestasi tersebut. Konsep ini dijelaskan dalam buku Transnational Environmental Crime, di mana ini mengacu pada pendekatan kriminologis yang diinformasikan oleh pertimbangan ekologis dan menggunakan analisis kritis yang berskala dunia. Ini berdasarkan pada konsepsi keadilan lingkungan tentang bahaya yang mencakup pelanggaran terhadap lingkungan, spesies non-human dan human. Nah, terdapat beberapa konsepsi yang ditawarkan dalam buku tersebut untuk memahami kerusakan lingkungan sebagai kejahatan dari transnasional. Yang pertama adalah konsepsi kriminologi konvensional, di mana suatu tindakan kerusakan lingkungan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan jika diatur dalam suatu konvensi yang menentukan tindakan tersebut ilegal atau legalnya. Nah, kebakaran hutan Amazon yang diakibatkan oleh deforestasi merupakan kejahatan lingkungan karena berdampak pada polusi udara, dan hal ini diatur pada The Convention on Long Range Transboundary Air Pollution tahun 1979. Kemudian untuk konsep yang kedua adalah konsepsi dari kejahatan hijau. Ini merupakan konsep keadilan karena memperhatikan hak-hak siapa yang dirugikan atas kerusakan lingkungan. Hak yang diidentifikasi pada kerusakan lingkungan itu antara lain hak lingkungan dan keadilan lingkungan, hak spesies hewan dan keadilan spesies, hak warganegaraan ekologis dan keadilan ekologis. Nah, kebakaran hutan Amazon di sini jelas telah merugikan hak-hak spesies hewan dan tanaman itu sendiri. Dampak dari deforestasi yang pertama yaitu fenomena perubahan iklim atau climate change. Nah, deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan iklim telah menjadi isu lingkungan yang menarik perhatian banyak pihak dalam 4 dekade terakhir dan diprediksi akan terus menjadi topik pembicaraan ke depannya karena kompleksitas yang dimilikinya. Kerusakan hutan dengan berbagai komponen biofisiknya dianggap berkontribusi pada peningkatan pemanasan global atau global warming yang merupakan salah satu varian dari perubahan iklim. Pemanasan global diyakini akan
akan memiliki sekian dampak negatif yang membahayakan kehidupan manusia. Peningkatan emisi gas rumah kaca yang menjadi salah satu penyebabnya merupakan fenomena yang hampir tak tertanggulangi dalam suasana kehidupan modern yang bersifat konsumtif seperti saat ini. Deforestasi untuk tujuan bahan bakar pengganti juga berdampak kepada kelestarian keragaman hayati, yaitu spesies hewan dan tumbuhan. Nah, deforestasi ini memberikan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan perbuatan kejahatan dan kerusakan terhadap lingkungan. Keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai semua macam spesies yang ada di bumi, mengacu pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang berbeda bersama-sama membuat kehidupan di planet. Nah, deforestasi dengan tujuan produksi bahan bakar nabati juga dapat berdampak buruk pada kelestarian spesies hewan dan tumbuhan. Produksi bahan bakar nabati ini menyebabkan kejahatan lingkungan pada tumbuhan, di mana tumbuhan yang semula dijadikan bahan pangan menjadi pasar ekspor. Nah, hal ini ditakutkan akan mengakibatkan kebutuhan konsumsi pangan tidak terpenuhi akibat dari produksi bahan bakar nabati. Ini juga tentunya berdampak pada hilangnya habitat hewan itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak deforestasi yang mengakibatkan kebakaran hutan terhadap polusi udara, di mana gumpalan asap dari api telah menyebar ke seluruh wilayah Amazon dan sekitarnya. Menurut Copernicus Atmosphere Monitoring Service, bagian dari program pengamatan bumi Uni Eropa, asap telah menyebar hingga ke pantai Atlantik. Kebakaran itu telah melepaskan sejumlah karbon dioksida setara dengan 228 megaton sejauh ini pada tahun ini, dan menurut KAM sendiri ini merupakan yang tertinggi sejak 2010. Mereka juga mengeluarkan karbon monoksida atau gas yang dilepaskan ketika kayu dibakar dan tidak memiliki banyak akses ke oksigen. Peta-peta dari KAMS menunjukkan bahwa karbon monoksida ini merupakan suatu polutan yang beracun pada tingkat tinggi dan dibawa di luar garis pantai Amerika Selatan. Cekungan Amazon yang merupakan rumah bagi sekitar 3 juta spesies tanaman dan hewan dan 1 juta penduduk asli, ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengatur pemanasan global dengan hutannya yang dapat menyerap jutaan ton karbon setiap tahun. Tetapi ketika pohon ditebang atau dibakar, karbon yang disimpan akan dilepaskan ke atmosfer dan kapasitas hutan hujan untuk menyerap karbon itu berkurang. Polusi udara sangat berbahaya bagi kesehatan, dan masalah lingkungan ini juga telah diatur dalam The Convention on Long Range Transboundary Air Pollution tahun 1979, dan konvensi ini dimaksudkan untuk melindungi lingkungan manusia dari polusi udara dan secara bertahap mengurangi dan mencegah polusi udara, termasuk polusi udara lintas batas jarak jauh. Padahal hutan Amazon yang terbakar sekitar 3.000 km jauhnya, namun kebakaran yang berlangsung selama 15 hari ini lebih telah menyebabkan polusi udara hingga Sao Paulo, dan kebakaran hutan tersebut menyebabkan langit dan awan gelap muncul di sore hari pada daerah tersebut. Kemudian kita akan membahas dampak deforestasi yang mengakibatkan kebakaran hutan Amazon ini terhadap korban atas masalah lingkungan ini, dan dijelaskan menggunakan konsep environmental victims. Nah, pada konsep environmental victim sendiri terlebih fokus pada aktor non-manusia, yaitu hewan dan tanaman yang hak-haknya kurang diperhatikan. Adanya kepentingan manusia yang melakukan deforestasi di hutan Amazon membuat hewan menjadi korbannya dan mengakibatkan mengalami perubahan ekologi. Kebakaran hutan Amazon mengakibatkan banyak tumbuhan dan spesies hewan yang mati menjadi korbannya, serta manusia juga menjadi korban akibat polusi udara yang dihasilkan. Dr. Claudio Silero, profesor bidang konservasi biologi di Universitas Oxford sendiri mengatakan secara khusus bahwa ia khawatir terhadap hewan-hewan kecil seperti amfibi, reptil, dan hewan tak bertulang belakang karena mereka hidup di habitat mikro, dan jika habitat ini terbakar, mereka akan musnah seketika. Tidak hanya itu, hewan mamalia dan burung juga dapat mengalami kepunahan karena mati seketika akibat dari kebakaran tersebut, sehingga hal ini akan berdampak pada kehancuran jangka panjang yang mana akan terjadi perubahan habitat dan ekologi.
korban dari kebakaran hutan Amazon ini butuh adanya tanggung jawab dari yang menanggung tanggung jawab tersebut. Pada kasus ini, pemerintah Brazil yang bertanggung jawab, namun terdapat sedikit drama antara pemerintah dan NGO, yang mana pemerintah Brazil sendiri menuduh bahwa NGO merupakan dalang dari kebakaran hutan tersebut. Namun, tekanan internasional dari beberapa negara telah diberikan kepada pemerintah Brazil itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai solusi dari permasalahan kebakaran hutan Amazon itu sendiri. Dari pemerintah sendiri, pemerintah Brazil telah menggelar pertemuan negara-negara Amerika Selatan dengan tujuan untuk mengajak negara-negara tersebut sama-sama untuk menjaga hutan Amazon. Kemudian permasalahan lingkungan tidak lepas dari peran aktivis lingkungan. Kebakaran hutan Amazon di sini menyebabkan aktivis lingkungan di berbagai dunia ikut melakukan aksi protes seperti yang dilakukan aktivis lingkungan protes di depan kedutaan besar Brazil di Paris, Belgia, dan Nepal untuk pemerintah Brazil segera menangani kebakaran tersebut. Nah, aksi lainnya yaitu aksi donasi. Aksi dari kelompok aktivis lainnya yaitu aksi donasi dari Amazon Conservation Association, Amazon Conservation Team, Amazon Watch, Rainforest Foundation US, Rainforest Trust, and Rainforest Action Network. Nah, ini merupakan konsep transnational activism, yang aksi ini merupakan bagian dari konsep transnational activism dan termasuk NGO lingkungan dunia seperti Greenpeace dan World Wide Fund for Nature tidak absen dari masalah lingkungan ini. Mereka ikut memberikan seruan berupa hashtag publik sebagai bentuk tindakan dari respon organisasi-organisasi internasional lainnya. Solusi berikutnya, deforestasi yang terjadi diakibatkan oleh lemahnya perlindungan lingkungan. Oleh sebab itu, pemerintah setempat perlu untuk melakukan pembentukan undang-undang baru dan memberikan sanksi yang tegas sebagai criminal justice response sendiri. Dari kasus tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa untuk melindungi hutan di Indonesia sendiri perlu adanya perlindungan lingkungan yang tegas dari pemerintah setempat dan tidak hanya seruan dari publik untuk melindungi hutan, namun juga harus dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka dari itu di sini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menjaga hutan kita. Yuk kita jaga hutan kita sama-sama untuk lingkungan yang lebih baik.